Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 akan mempresentasikan dakwah yang telah kami buat. Sebelum itu, izin dari kami memperkenalkan diri masing-masing. Perkenalkan, nama saya Mirga Putri Maharani, nomor absen 35. Perkenalkan, nama saya Sania Fasya Surata Putri, nomor absen 34. Perkenalkan, nama saya Rosa Arulina, nomor absen 31. Perkenalkan, nama saya Adriani, nomor absen 34. Perkenalkan, nama saya Salma Cesarina, nomor absen 32. Perkenalkan, nama saya Rosa Putri Amitani Herianto, nomor absen 33. Bismillahirrahmanirrahim. Puji syukur marah kita kepada Tuhan Yang Maha Esa, Allah SWT, karena atas istilah rahmatnya kita semua dapat berkumpul dalam badan yang sehat walafiat. Topik yang akan kita ambil pada kesempatan kali ini adalah tentang keutamaan bulan Ramadan. Ramadan merupakan bulan yang disucikan oleh umat Islam karena banyaknya keutamaan di bulan ini. Beragam nama dan julukan disematkan pada bulan suci ini. Pertama, Ramadan disebut Syahrus Siyam atau bulan puasa. Pada bulan ini seluruh umat Islam diwajibkan melaksanakan salah satu rukun Islam, yaitu puasa dari awal hingga akhir bulan. Yang kedua, Syahrul Barokah atau bulan yang penuh berkah. Disebut demikian karena pada bulan suci ini kebaikan sekecil apapun pasti mendapatkan balasan berlipat ganda dari Allah SWT. Ketiga, Syahrul Quran atau bulannya Al-Quran, karena Al-Quran diturunkan pada bulan Ramadan. Dari Abu Hurairah dan Abu Bakar, Rasulullah SAW bersabda, barang siapa yang berpuasa pada bulan Ramadan karena iman dan mengharap pahala dari Allah, maka akan diampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Terkadang semangat mengisi Ramadan dari pertama berbeda dengan dari kelima, keenam dan seterusnya. Yang dari dengan yang kedua, karena sesungguhnya manusia diciptakan dalam kondisi yang lemah. Ini terkandung dalam Quran surat An-Nisa surah 24 ayat 28 yang dibaca Uriduwahu ayat kafifa Artinya, Allah hendak memberikan keringanan kepadamu karena manusia diciptakan bersifat lemah. Dengan menghayati apa saja yang akan diberikan Allah Subhanahu wa Ta'ala pada kita, maka insya Allah puasa kita akan terasa ringan. Sebagaimana kita pun akan lebih bersemangat dalam menjalankan amal kebaikan lainnya di dalam Ramadan. Nah, sebaiknya kita mengetahui terlebih dahulu keutamaan bulan suci Ramadan yang akan kita hadapi nanti agar kita bersungguh-sungguh dalam menjumpainya. Pertama, bulan diturunkannya Al-Quran. Bulan suci Ramadan adalah bulan diturunkannya Al-Quran yang terdapat dalam Quran surat Al-Baqarah surat kedua ayat 185. Bismillahirrahmanirrahim. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Artinya, bulan Ramadan adalah bulan yang di dalamnya diturunkan Al-Quran sebagai petunjuk bagi manusia dan penjelasan-penjelasan mengenai petunjuk dan pembeda antara yang batil dan yang benar. Kedua, mendapatkan syafaat dengan puasanya. Yang didapat oleh orang yang berpuasa di akhirat nanti adalah syafaat atau pembelaan amal dari puasanya, sebagaimana disebutkan Rasulullah SAW dalam hadisnya. Puasa dan Al-Quran akan memberi syafaat pada seseorang hamba dari kiamat. Puasa berkata, wahai Rabbiku, aku telah menghalanginya dari makan dan sahabatnya di siang hari, maka izinkan aku di syafaat kepadanya. Al-Quran berkata, aku telah menghalanginya di tidur di malam hari, maka izinkan aku di syafaat padanya. Jadi, hadis riwayat Ahmad. Ketiga, dibukanya pintu surga dan ditutupnya pintu neraka. Setan-setan dibelenggu, pintu-pintu neraka ditutup dan pintu-pintu surga dibuka. Makanya adalah pintu surga dibuka agar Allah memudahkan kita untuk berbuat kebaikan di bulan suci Ramadan. Sedangkan pintu neraka ditutup berarti Allah membuat kita lebih sulit untuk melakukan kebaikan di bulan suci Ramadan. Dan keempat, adanya Lailatul Qadar. Bulan suci Ramadan memiliki malam yang penuh dengan kemuliaan dan keberkahan. Teman-teman perlu belajar tentang Qadar ayat 1 sampai 3. Inna anzalnahu fi lailatul qadar wa ma adraka ma lailatul qadar lailatul qadar khairun min alf shahr.
Artinya, sebelumnya kami telah menurunkan Al-Quran pada malam kemuliaan Lailatul Qadar. Dan tahukah kamu apa malam kemuliaan itu? Malam kemuliaan itu berdiri pada 1000 bulan. Kelima, doa di bulan Ramadan mustajab. Bulan suci Ramadan itu adalah salah satu waktu yang dikabulkannya doa. Rasulullah SAW berkata, sesungguhnya Allah membebaskan beberapa orang dari api neraka pada setiap hari di bulan Ramadan. Dan setiap muslim apabila dia memanjatkan doa maka pasti dikabulkan. Hadis riwayat Al-Bazar dari Jabir bin Abdullah. Keenam, pahala dilipat gandakan pada bulan Ramadan. Pada bulan Ramadan, nilai kebaikan dari setiap aktivitas yang bernilai ibadah menjadi lebih tinggi dari bulan-bulan lain. Bahkan amal kebaikan dibalas dengan pahala yang berlipat ganda. Diriwayatkan dari jalur Abu Hurairah, Nabi SAW, setiap amalan kebaikan anak Adam akan dilipat gandakan dengan 10 kebaikan yang semisal hingga 700 kali lipat. Allah Ta'ala berfirman, kecuali amalan puasa tersebut adalah untukku. Aku sendiri yang akan membalasnya, disebabkan dia telah meninggalkan syahwat dan makanan karenaku. Orang yang berpuasa akan mendapatkan 2 kebahagiaan, yaitu kebahagiaan ketika dia berbuka dan kebahagiaan ketika berjumpa dengan Rabb-Nya. Sesungguhnya bau mulut orang yang berpuasa lebih harum di sisi Allah daripada bau minyak kasturi. Hadis riwayat Bukhari. Itulah keutamaan bulan suci Ramadan, teman-teman. Sehingga yang kita lakukan di bulan suci Ramadan nanti betul-betul amalan-amalan yang sesuai dengan apa yang dicontohkan Rasulullah, dengan ikhlas dan bersemangat dalam menjalani puasa, tadarus, tarawih, ibadah sunnah seperti qobliyah, ba'diyah, tahajud serta punya sedekah. Jadi teman-teman, usia sudah, alhamdulillah, sejenak berpikir bahwa kita adalah insan yang banyak sekali ketidakmampuan. Untuk itu kami secara pribadi memohon pengertian atas apa yang kami sampaikan pada tausiah ini. Semoga informasi yang kami sampaikan dapat berguna bagi kita semua, dan juga semoga kita dapat menjadi hamba-hamba Allah yang menolong agama Allah sebagaimana Allah menolong kehidupan kita seperti dalam surat An-Nisa surat 4 ayat 28. Dalam bulan yang penuh berkah ini, semoga dapat kita gunakan sebaik-baiknya untuk menyempurnakan ibadah kita sebagaimana mestinya. Semoga kita bisa menjalani puasa dengan lebih syukur dan lebih bersemangat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami di sini akan menyampaikan hasil kerja kelompok kami, yaitu berupa khutbah Jumat. Pertama, perkenalkan, nama saya Andika Bayangkara Saputra, nomor absen 4. Saya Rizky Ramadan nomor 13. Saya Naufal Ardian nomor 28. Saya Irfan Bulani nomor 15. Saya Maulana Syarifudin Haik nomor absen 23. Dan kami akan menyampaikan hasil kerja kelompok kami, yaitu berupa dakwah Jumat. Khutbah Jumat. Masyaallah muslimin rahimakumullah. Pada kesempatan mulia ini, khotib mengajak jemaah sekalian untuk senantiasa menjaga dan meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sebenar-benarnya takwa, dengan menjauhi larangan Allah jauh-jauhnya dan menjalankan perintahnya semampunya. Dengan demikian kita dapat berpuasa menjadi sebaik-baiknya hamba Allah sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an surat Al-Hujurat ayat 13. Inna akramakum indallahi atqakum. Artinya sesungguhnya yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling bertakwa. Masyaallah muslimin rahimakumullah. Sesungguhnya umat Islam adalah rahmat bagi seluruh alam. Islam mengajarkan kasih sayang kepada semua makhluk dan baik manusia, hewan, tumbuhan, hingga lingkungan. Di antara bentuk kasih sayang yang terkandung dalam sejarah Islam adalah kata-kata hujan. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita untuk mengucapkan perkataan yang baik. Dalam Al-Qur'an surah Al-Baqarah ayat 83. Allah berfirman, Qulun linnasi husna. Yang artinya ucapkanlah kata-kata yang baik kepada manusia. Allah Subhanahu wa taala juga menjadikan surga kepada orang-orang beriman dan mengerjakan amal saleh. Itu surga-surga yang di bawahnya mengalir
sungai-sungai. Dalam juga itu, mereka diberi hiasan dengan gelang-gelang dari emas dan perak. Pakaian mereka di sana adalah saudara. Di ayat selanjutnya kami memberikan ditegaskan yaitu yang umumnya untuk menyampaikan harapan bersama Allah Ta'ala berfirman, "Alhamdulillah mengenal kami bila sholat jamaah." Artinya kita diberi petunjuk pada ucapan-ucapan yang baik dan menunjuki pulang pada jalan Allah yang surah ayat 9. Dan ayat yang telah dibacakan tadi merupakan pengingat bagi kita supaya senantiasa menjaga ucapan kita. Tidaklah yang keluar dari mulut kita melainkan kebaikan. Minimal jika kita tidak bisa mengucapkan kebaikan, maka lebih baik diam. Jangan sampai ucapan yang keluar dari lisan kita malah menyakiti hati orang lain. Ingatlah pesan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam untuk kita semua. Maka billahi wal yaumil akhir wal yaqul ghairan awliya. Artinya siapapun yang beriman kepada Allah dan dari akhir, maka hendaklah dia mengucapkan perkataan yang baik atau dia menjadi selewat yang terbaik dari umat muslim. Jangan sampai perkataan kita yang tidak baik kepada orang lain membuat kekacauan. Jangan sampai perkataan kita yang tidak baik kepada orang lain membuat kekacauan di tengah-tengah masyarakat yang merusak hubungan harmonis yang telah tumbuh dan kebudayaan di dalamnya. Berkata-kata apa saja boleh, asalkan jangan berlebihan sehingga nantinya ucapan kita tidak dapat disaring perkataan dan kata buruk mengarah pada orang lain. Ini hal itu menimbulkan misalkan dan penyakit hati, baik bagi orang yang berbicara maupun dengannya. Tentunya ucapan yang tidak baik merupakan akhlak yang tercela dan dapat menimbulkan kebencian kepada manusia. Imam Al-Luhuri mengatakan dalam ayat Adabul Kolab, Kofi kasih dulu mau aku. Artinya dalam banyak bicara dapat menimbulkan bagian kebencian. Semoga kita dapat menjadi pribadi yang baik dalam berlaku maupun bertutur kata. Semoga kita digolongkan sebagai orang yang beriman. Dan orang yang beriman itu bukanlah mereka yang suka mencaci maupun melaknat. Sebagaimana sabda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, orang yang beriman bukanlah orang yang suka mencela dan membunuh. Sekian dari buat kami. Bila ada salah atau kurang berkenan, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang tanya maaf bisa pada jadwal silakan tolong dibagikan. Silakan bisa refleksi sendiri-sendiri dengan bermeditasi dan pengalamannya. Ya, yang di sini digambarkan dengan memicu refleksi, kalian bisa mengambil artinya dari pikirannya. Ya, materi berikutnya minggu depan yang akan kita pelajari adalah berbakti kepada kemampuan tua dan guru. Ini sangat sinkron dengan juga materi yang sang orang selalu berbuat baik kepada sesama, jangan mengganggu siapa juga. Ya, mari berdoa setelah baca kita baca bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni astaghfiruka ma 'allamtani faqulhu ilayya inda hajati wa la tansani ya rabbal alamin. Ya Allah, sesungguhnya berikan kepadamu apa yang telah Engkau ajarkan kepadaku, maka kembalikanlah dia kepadaku di saat aku membutuhkannya. Janganlah Engkau buat aku lupa kepadanya, wahai Tuhan. Wahai Tuhan, memelihara terima kasih, sampai jumpa.
depan dari jalan yang terima kasih yang ketiga dari PMI Panitia Siswa mereka mengikhlaskan dirinya pada semuanya. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.